bersama-sama akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersama-sama saat ini akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian dikepak-kepakkan sayapnya. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita semua masih bersama-sama memuji Tuhan. Pakai gerakannya, oke? Hijau tak bertahan,
Ini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Ini saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat Kak Bintang yang sudah pimpin pujian pada hari ini. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih mengadakan ibadah sekolah minggu dalam bentuk online. Oleh sebab itu, mari adik-adik tetap semangat di dalam beribadah, di dalam mencari Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menyembah nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini yuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang air yang terbelah, ya. Air yang terbelah. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Kok siapa sih yang bisa membelah air gitu kan? Tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul air yang terbelah. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dulu bangsa Israel ditindas di tanah Mesir. Kalau orang bilang itu disuruh kerja paksa, melakukan pekerjaan yang menguntungkan bangsa Mesir. Hingga suatu hari Tuhan menurunkan tulah untuk bangsa Mesir supaya bangsa Mesir mau melepaskan bangsa Israel. Hingga pada suatu hari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Mesir pun mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan tanah Mesir setelah peristiwa yaitu tulah, yaitu di mana anak sulung orang Mesir meninggal. Akhirnya bangsa Israel pun diizinkan pergi untuk meninggalkan tanah Mesir di mana bangsa Israel diperbudak adik-adik. Kemudian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel sedang melakukan perjalanan untuk meninggalkan tanah Mesir, di situ bangsa Israel terhalang oleh yaitu lautan yang sangat luas, ya. Lautan yang sangat luas di mana bangsa Israel tidak bisa menyeberangi karena tidak ada kapal, tidak ada perahu, dan juga mungkin kalaupun bisa berenang adik-adik mungkin tidak akan sanggup sampai ke seberang. Akhirnya bangsa Israel pun mulai marah-marah, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin bangsa Israel keluar. Bagaimana Musa, kamu membawa kami untuk binasa di sini? Lihatlah di depan kita lautan yang sangat luas. Bangsa Israel pun panik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan? Bangsa Israel pun oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan, akhirnya bangsa Israel melihat mujizat Allah yang luar biasa ketika bangsa Israel berdoa ataupun berseru kepada Tuhan. Tuhan pun memerintahkan Musa supaya mengulurkan tongkatnya supaya air laut itu bisa terbelah. Dan yang luar biasa adik-adik, air laut itu pun terbelah adik-adik, sehingga bangsa Israel pun bisa menyeberangi laut itu. Laut itu pun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada yaitu tembok air adik-adik. Jadi bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering di antara dua sisi yaitu air laut adik-adik. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ketika bangsa Israel sedang berjalan untuk menyeberangi laut merah adik-adik,
Bangsa Mesir pun mengejar bangsa Israel. Orang Israel pun sangat ketakutan dan panik adik-adik. Bangsa Mesir terus mengejar bangsa Israel sehingga mereka juga mulai eh, melewati yaitu di antara dua tembok air samping kanan dan samping kiri adik-adik. Tetapi di situ Tuhan membuat sangat susah perjalanan bangsa Mesir adik-adik, di mana kereta-kereta mereka ada banyak yang copot, banyak pun susah untuk bergerak adik-adik. Bahkan situasinya membuat bangsa Mesir itu sangat kacau balau adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan pun begitu melihat bangsa Israel sudah ada di tepi laut adik-adik ataupun di seberang adik-adik. Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Musa, ulurkanlah tongkatmu sehingga supaya air itu kembali lagi menyatu." Wow, sementara apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Mesir masih ada di tengah-tengah lautan adik-adik. Akhirnya Musa pun dari daratan mengulurkan yaitu tongkatnya dan air itu pun kembali menjadi satu adik-adik, tidak terbelah lagi. Dan akhirnya tentara Mesir dan juga Fir'aun pun akhirnya binasa ataupun tenggelam adik-adik, yaitu di lautan. Bangsa Israel pun akhirnya selamat sampai di tepian dan di seberang adik-adik. Dan mereka pun merasa bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara bangsa Mesir. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa Allah itu memelihara umatnya. Allah itu akan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mau berseru kepadanya. Ketika bangsa Israel dalam kesulitan oleh karena dikejar bangsa Mesir ataupun dikejar tentara Mesir, di situ ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun menunjukkan kuasanya dengan cara yaitu supaya mengulurkan tongkatnya sehingga air laut itu pun bisa terbelah sehingga orang Israel bisa menyeberangi Laut Merah itu, dan akhirnya orang Israel bisa sampai ke seberang dan terhindar dari kejaran tentara Mesir. Bahkan tentara Mesir itu pun binasa di dasar laut. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu percaya kepada Allah. Mari kita selalu meminta perlindungan kepada Allah supaya kita senantiasa diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala tindakan jahat manusia. Seperti bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan, maka bangsa Israel pun diselamatkan. Begitu juga mari kita adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu berseru kepada Allah supaya Allah juga menjaga dan memelihara hidup kita senantiasa. Baik, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini, di mana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan Tuhan sudah menolong bangsa Israel, maka percayalah Tuhan juga akan menolong hidup kita semua. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri buat cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu sebab kami masih bisa mengadakan ibadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tahu apa yang saat ini kami lakukan, dan kami percaya walaupun kami ibadah dalam bentuk online, Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara kami semua. Mari Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memelihara hidup kami sama seperti ketika Engkau memelihara bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan, saat ini kami bersama-sama sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, dan kami akan mengakhiri buat ibadah sekolah minggu secara online ini. Biarlah penyertaan kasih anugerah dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai setiap kami semua dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Baik, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini, dan juga kita sudah mengadakan ibadah secara online. Mari tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Baik, tetap semangat dalam Tuhan, dan sampai ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.